Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Amelia dengan NIM 2023 10 11 03 11 049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep teoritis asas lex specialis dalam hukum acara pidana. Hierarki dan konflik norma. Yang pertama yaitu pentingnya hierarki norma hukum. Asas lex specialis mencegah konflik norma dengan memastikan bahwa aturan spesifik lebih diutamakan daripada aturan umum, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum. Selanjutnya yaitu pengaturan ruang lingkup norma. Norma spesifik digunakan untuk mengatasi kasus yang memiliki karakteristik khusus, memastikan efektivitas dalam penerapannya. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem hukum. Dengan asas lex specialis, konflik norma hukum yang bisa mengganggu proses peradilan dapat diminimalisasi sehingga sistem hukum lebih stabil dan berfungsi baik. Selanjutnya yaitu fungsi sebagai instrumen interpretasi. Yang pertama yaitu pemilihan norma yang relevan. Asas lex specialis memandu aparat penegak hukum untuk memiliki norma yang sesuai dengan tipe dan karakteristik suatu kasus pidana tertentu. Selanjutnya yaitu membantu validitas hukum. Instrumen ini memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan norma yang benar sehingga memperkuat putusan dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya yaitu efisiensi proses penegakan hukum. Dengan penerapan norma yang tepat, proses hukum menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi peluang kesalahan prosedur. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum pidana modern. Yang pertama yaitu respon terhadap kompleksitas kejahatan. Undang-undang khusus dirancang untuk menghadapi kejahatan canggih, seperti kejahatan cyber dan ekonomi, yang membutuhkan pendekatan hukum lebih rinci. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi dalam hukum pidana. Perkembangan teknologi menuntut penciptaan norma hukum baru yang mampu menyesuaikan dengan inovasi digital. Selanjutnya yaitu adaptasi terhadap dinamika sosial. Sistem hukum pidana terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan sosial yang mempengaruhi jenis dan pola kejahatan. Selanjutnya yaitu hubungan prinsip lex specialis dengan prinsip hukum lainnya. Hubungan dengan asas legalitas. Yang pertama yaitu memperkuat penerapan asas legalitas. Asas lex specialis memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan karakteristik tindak pidana tertentu, sehingga menghormati asas legalitas dalam memberikan dasar hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu menentukan prioritas hukum. Dengan asas lex specialis, norma khusus yang relevan dapat digunakan untuk mengesampingkan norma umum, sehingga prinsip adanya hukum sebelum perbuatan dikuatkan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kepastian hukum. Penegakan asas lex specialis membantu mengurangi ambiguitas dalam memilih hukum yang sesuai, memperkuat fondasi asas legalitas dalam hukum pidana. Selanjutnya yaitu hubungan dengan prinsip-prinsip dasar kepastian hukum. Yang pertama mendukung konsistensi hukum. Lex specialis meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum dengan memberikan pedoman atas norma yang paling relevan dalam kasus pidana. Yang kedua yaitu mengurangi konflik norma. Dengan mengedepankan aturan khusus, lex specialis membantu menghindari konflik antara norma umum dan norma khusus, menciptakan kejelasan hukum. Yang ketiga yaitu memastikan ketepatan norma. Penggunaan lex specialis memastikan bahwa norma yang digunakan tepat sesuai dengan
Situasi kasus meningkatkan rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan dengan asas proporsionalitas. Yang pertama yaitu mewujudkan keadilan pidana. Lex spesialis memungkinkan penerapan hukum khusus yang adil sesuai tingkat keparahan tindak pidana yang terjadi, mencerminkan asas proporsionalitas. Yang kedua yaitu mempertimbangkan karakteristik pelaku dan korban. Dengan hukum yang lebih spesifik, lex spesialis memberikan ruang bagi pertimbangan individu yang berkaitan dengan kasus pidana, memastikan keseimbangan dalam penegakan hukum. Yang ketiga yaitu mencegah ketidakseimbangan hukum. Penerapan hukum umum untuk kasus khusus seringkali tidak sesuai. Lex spesialis menghindarkan penerapan hukum yang tidak proporsional dan memastikan keadilan terpenuhi. Selanjutnya yaitu fungsi strategis asas lex spesialis dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu fungsi selektif, pemilihan norma hukum yang relevan. Asas lex spesialis memastikan bahwa norma hukum yang paling sesuai untuk karakteristik kasus tertentu dipilih, terutama dalam proses penyusunan dakwaan. Selanjutnya yaitu mencegah batalnya dakwaan. Dengan seleksi norma yang tepat, jaksa dapat meminimalkan resiko dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum karena kesalahan dalam interpretasi norma. Yang ketiga yaitu panduan dalam interpretasi hukum. Fungsi selektif dari asas ini memberikan panduan kepada penegak hukum dalam menafsirkan norma hukum untuk memastikan penerapan yang akurat. Fungsi preventif. Yang pertama yaitu menghindari kesalahan prosedural. Dengan adanya pedoman lex spesialis, aparat hukum dapat mengurangi peluang kesalahan prosedural yang dapat merugikan salah satu pihak dalam proses hukum. Selanjutnya yaitu melindungi hak-hak individu. Norma khusus yang diterapkan secara preventif dapat membantu melindungi hak-hak tersangka dan korban dalam proses hukum pidana. Selanjutnya yaitu memperkuat validitas hukum. Kesalahan dalam penerapan norma hukum diminimalkan sehingga putusan hukum lebih kredibel dan valid secara prosedural. Fungsi integratif. Yang pertama yaitu membangun kesatuan sistem hukum. Asas lex spesialis membantu mengintegrasikan peraturan umum dan khusus untuk menciptakan harmoni dalam sistem hukum pidana. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi peradilan. Integrasi peraturan hukum memungkinkan proses hukum berjalan lebih efisien tanpa konflik antar norma. Selanjutnya yaitu penyederhanaan penerapan hukum. Dengan mengutamakan lex spesialis, hukum yang bersifat tumpang tindih dapat dieliminasi, sehingga menghasilkan sistem yang lebih koheren. Selanjutnya yaitu penerapan asas lex spesialis dalam praktik penegakan hukum. Dalam penanganan tindak pidana cyber, yang pertama yaitu efektivitas penanganan kasus digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE digunakan sebagai lex spesialis yang menggantikan KUHP untuk menangani kasus-kasus siber modern, memastikan mekanisme penyidikan dan pembuktian lebih sesuai. Selanjutnya yaitu penguatan hukum terhadap kejahatan cyber. UU ITE memberikan kerangka hukum spesifik yang mencakup serangan digital, seperti peretasan dan penyebaran konten ilegal, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Contoh implementasi nyata yaitu penerapan UU ITE telah terlibat dalam kasus hoaks dan pencemaran nama baik di ranah digital yang sebelumnya sulit ditangani hanya dengan KUHP. Dalam penanganan tindak pidana lingkungan, yang pertama yaitu pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH mempunyai peran kritis sebagai lex spesialis, mengesampingkan KUHP,
melalui regulasi yang menargetkan tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu pembuktian dalam kasus lingkungan. Ketentuan tentang beban pembuktian yang berbeda dalam UU PPLH memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih mudah mengajukan aduan atas kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban korporasi. UU PPLH memberikan mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan perusahaan atau individu yang berkontribusi pada pencemaran untuk dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Selanjutnya yaitu dalam penanganan tindak pidana ekonomi. Yang pertama, prosedur penyitaan aset. Dalam tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU memberikan landasan hukum khusus untuk penyitaan dan pemulihan aset secara lebih efisien dibandingkan prosedur umum dalam KUHP. Yang kedua yaitu kecepatan dan ketepatan penanganan. UU TPPU mempercepat investigasi dengan alat hukum seperti laporan transaksi mencurigakan dari lembaga perbankan, memastikan penegakan hukum menangani kasus secara efektif. Yang ketiga yaitu kerugian negara. Penerapan UU TPPU memastikan efek penjeraan pada pelaku kejahatan keuangan, melindungi aset negara dan publik dari potensi kerusakan ekonomi yang lebih luas. Tantangan implementasi asas lex spesialis di Indonesia. Kompleksitas peraturan perundang-undangan. Jumlah undang-undang khusus yang terus bertambah menyebabkan tumpang tindih aturan sehingga mempersulit harmonisasi hukum pidana di Indonesia. Kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan hukum sering terjadi karena perbedaan ruang lingkup dalam undang-undang yang memiliki keterkaitan. Penegakan hukum sering menghadapi ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan akibat banyaknya regulasi yang bersifat spesifik dan berlapis. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami prinsip lex spesialis, sehingga terjadi kesalahan interpretasi dalam praktik. Keterbatasan dalam pelatihan hukum pidana khusus telah menimbulkan kesenjangan kognitif antara hukum umum dan hukum khusus. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan penerapan asas lex spesialis dalam sistem hukum pidana. Kurangnya sosialisasi peraturan hukum baru. Sosialisasi yang minim terhadap undang-undang baru seringkali menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap hukum tersebut. Tidak ada strategis penyebaran informasi hukum yang terstruktur dapat menimbulkan ketimpangan dalam penerapan peraturan baru di tingkat praktik. Pengabaian terhadap edukasi publik terkait hukum telah menciptakan celah dalam efektivitas penerapan asas lex spesialis di berbagai jenjang peradilan. Implikasi penerapan asas lex spesialis terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang pertama, perlindungan terhadap anak. Hukum khusus seperti UU Perlindungan Anak memberikan mekanisme hukum untuk menangani tindak pidana yang berfokus pada hak-hak anak dan menghindari reviktimasi dalam proses hukum. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap perempuan. Undang-undang khusus seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT menawarkan langkah-langkah hukum yang memastikan perempuan sebagai korban mendapatkan akses keadilan yang memadai dan perlindungan yang konsisten. Selanjutnya yaitu perlindungan korban tindak pidana seksual. Pengaturan khusus dalam hukum pidana memberikan perlindungan maksimal kepada korban dengan cara memberikan kerahasiaan identitas mereka selama proses peradilan atau pengadilan. Mencegah penyalahgunaan wewenang.
Yang pertama, mekanisme pengawasan hukum. Penggunaan hukum khusus menciptakan batasan hukum yang lebih ketat bagi aparat penegak hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan penangkapan. Selanjutnya yaitu perlindungan prosedural. Asas lex specialis menyediakan aturan prosedural yang spesifik, mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu transparansi dalam penegakan hukum. Memanfaatkan peraturan khusus membantu memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan aparat hukum selaras dengan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi. Selanjutnya yaitu arah pengembangan asas lex specialis di masa depan. Harmonisasi hukum pidana umum dan khusus. Yang pertama yaitu pentingnya integrasi. Harmonisasi adalah langkah strategis untuk mengintegrasikan hukum pidana umum dan khusus dalam satu sistem yang efisien, sehingga meminimalkan konflik norma hukum. Selanjutnya yaitu penyederhanaan proses hukum. Dengan harmonisasi, proses hukum dapat lebih sederhana, mengurangi waktu penanganan perkara, dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu keadilan substantif. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum yang diterapkan sesuai dengan karakteristik perkara sehingga hasilnya lebih adil bagi terdakwa maupun korban. Digitalisasi sistem peradilan. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Teknologi informasi memungkinkan semua pihak untuk memantau perkembangan perkara secara real-time, mendorong transparansi dalam setiap tahap penegakan hukum. Selanjutnya yaitu efisiensi administrasi. Sistem peradilan berbasis digital mampu mengurangi beban administrasi manual yang memakan waktu, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya yaitu konsistensi penerapan hukum. Digitalisasi dapat membantu aparat penegak hukum memilih norma yang tepat dengan menyediakan sistem pencairan regulasi berbasis kecerdasan buatan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.